Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Malam hari ini kita bicara tentang program prosumer power. Nah, ini prosumer power, gitu ya. Jadi prosumer power ini adalah salah satu program kelanjutan dari program Rise Up, gitu ya. Kelanjutan dari program Rise Up yang kita launching, kita kenalkan pada tahun 2023 kalau nggak salah ya, atau 2022 ya. Jadi ini kelanjutan dari program itu. Tujuannya adalah agar kita memiliki tujuan ya dan langkah-langkah yang jelas, gitu ya. Jadi untuk mencapai sesuatu kita memang memerlukan tujuan. Tapi yang tidak kalah penting adalah kita juga harus punya strategi, punya langkah-langkah. Dan itu diterjemahkan dalam apa yang disebut dengan program. Nah, visi. Kita bicara visi Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu semua, kita semua di MW memiliki visi. Meluangkan waktu untuk Zoom, kemudian menjalankan sistem bisnis MW, ya, 3 langkah dibaca, ya, memakai produknya, ataupun menawarkan produk, mengajak orang kelas dasar, itu karena kita punya visi. Ya, visi kita apa? Visinya adalah ini, ya, passive income. Jadi semua dari kita itu memiliki visi di Debaca passive income 100 juta per bulan. Ini adalah visi kita Bapak Ibu. Ya, kalau di MW jika kita menginginkan pendapatan passive income 1 juta per bulan, maka paling tidak kita menjadi diamond. Jadi, apa itu diamond? Nanti kita bahas. Jadi eh, manifestasi ya dari passive income 100 juta per bulan itu Bapak Ibu harus paham, paling tidak kita menjadi diamond. Kita bisa mencapai penghasilan 100 juta per bulan. Ya, itu adalah visi, ya, visi kita. Nah, bagaimana jalannya untuk menjadi diamond? Ya, tiap kita hari ini punya jalan, punya start berbeda-beda. Ya, mungkin yang sudah 9%, ya, ada yang 6%, ada yang 3%, mungkin ada yang 0%. Jadi kita punya road map, punya langkah, punya etape, gitu ya, punya track, punya jalan. Ya. Untuk mencapai diamond itu kita punya jalan. Dimulai dari kita menjadi IBO, IBO misalnya masih 0%, kemudian naik level 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, dan 21% silver producer. Gitu ya. Terus naik lagi jadi gold nanti. Jadi platinum, jadi furnace platinum, jadi ruby, ya, jadi sapphire kayak Pak Kozin, kayak Pak Sulaiman ya. Jadi emerald kayak Pak Kozin, dan dari diamond. Nah, di Indonesia memang belum ada diamond. Di Debaca belum ada diamond, tapi di Indonesia udah banyak diamond, ya. Nah, harapannya kita semua punya visi menjadi diamond penghasilan 1 juta per bulan. Bagaimana? Sini, ya. Etapenya harus dilalui ya Bapak Ibu. Jadi step pertama kita menjadi 21% itu penghasilannya 15 sampai 25 juta per bulan. Ya, jadi silver ya. Silver itu break 21% satu kali ya. Jadi gold producer itu break 3 kali silver producer. Jadi platinum itu break 6 kali silver producer ya. Kemudian jadi Founders Platinum itu 12 kali break silver producer. Nah, kayak saya di Founders Platinum. Jadi setiap bulan saya qualified 21% selama 4 tahun terakhir ini. Kemudian naik lagi Ruby itu omsetnya ya 22,5 juta PV. Sapphire itu punya dua kaki platinum ya. Sapphire itu punya 2 kaki platinum, Emerald punya 3 kaki platinum, Diamond punya 6 kaki platinum. Nah, ini penghasilannya segini ya kira-kira. Ruby sampai Emerald kira-kira 25 sampai 50 juta. Tapi Pak Gozen Emerald sudah 1 jutaan ya karena volumenya besar. Kemudian Diamond inilah yang menjadi visi kita di ATBS 50 sampai 100 juta per bulan. Kalau pengen lebih nanti bisa menjadi Crown Ambassador. Nah, ini di Indonesia ada Pak Robert Angkasa ya penghasilannya berapa?
Ya, antara 500 sampai 1 miliar lah rata-rata per bulan pasif income-nya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini harus kita pahami. Jalannya harus kita pahami. Ya. Maksudnya visi itu penting, tapi strategi untuk mencapai ini juga penting, Bapak. Tanpa strategi, tanpa program, kita akan kesulitan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu. Ini tabel kinerja bonusnya Bapak Ibu. Ya, mulai dari 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, dan 21%. Ini adalah level bonus for plan kita di sini. Ya. Nah, sekarang Anda di mana? Ya. Sekarang kapan Anda mau mencapai naik level? Kapan Anda mencapai 3%, 6%, 9%, sampai 21% itu perlu program, ya, perlu rencana, perlu program agar langkah-langkahnya bisa terarah, ya, bisa diukur, gitu ya, dan jelas, gitu ya, dan jelas, hitung-hitungannya jelas. Ini harus hafal Bapak Ibu ya. Ini sejak MW berdiri ya seperti ini sampai sekarang. Ini yang membuat MW kuat, nggak berubah-berubah yang ini ya, nggak berubah. Jadi ada pembagian yang adil terkait dengan bonusnya. Kalau Anda dapat 6%, ya dapat 6%. Kalau dapat 9%, ya 9%. Dan seterusnya. Sampai 21%. Nah, sekarang program. Kita mau program. Kita bicara bahwa program itu penting ya sebagai manifestasi dari visi, dari tujuan kita. 1 juta per bulan itu. Harus ada program Bapak Ibu. Kalau tidak ada program, nggak terarah kita ini. Kalau hanya sekedar jalan aja, wis yang penting menjalankan 3 langkah sukses, udah baca misalkan. Tapi tidak ada strateginya. Nggak ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Maka kita akan kesulitan Bapak Ibu. Sehingga kita memerlukan yang namanya program. Kita memerlukan yang namanya program. Program ini adalah yang akan memandu kita. Sehingga langkah-langkah kita menjadi jelas, visi kita jadi kelihatan, terang benerang di depan gitu kan. Tahapan-tahapannya jelas, ya langkah-langkahnya akan lebih jelas lagi. Kita punya bisnis M itu adalah bisnis prosumer. Ya, sudah paham ya prosumer itu apa? Ada produser, ada konsumer, ada prosumer. Produser adalah produsen, dia yang memproduksi. Kita bukan produsen ya, Bapak Ibu ya. Semua kebutuhan kita itu membeli dari produsen. Ada konsumen. Konsumen itu kita membeli. Hanya mendapatkan manfaat daripada produk konsumen. Nah, prosumer ya, selain kita membeli, kita juga mendapatkan pembagian keuntungan. Itu namanya prosumer. Jadi menggunakan potensi belanja rumah tangga untuk membangun bisnis. Kalau kita menjadi hanya konsumen, selamanya kita tidak bisa mendapatkan income. Tapi kalau kita menjadi prosumer, menjadi konsumen yang cerdas, maka sambil kita memakai produknya, suatu ketika kita akan mendapatkan income, mendapatkan profit. Gitu ya. Ketika kita mencapai omset tertentu, mulai 3%, 6%, sampai 20%. Dan ini sudah selama 70 tahun ya, hampir 70 tahun ini, 65 tahunan ya sekarang MW usianya, itu terbukti Bapak Ibu ya, prosumer itu bisa mendatangkan penghasilan ke kehidupan kita. Banyak ribuan orang telah mendapatkan, jutaan orang mungkin ya di dunia telah mendapatkan penghasilan dari memutuskan untuk menjadi prosumer. Kita sebut programnya dengan prosumer power. Jadi program ini adalah kita sebut dengan prosumer power, yakni kekuatan energi dari prosumer, gitu ya. Energi prosumer. Jadi apa itu prosumer power? Yakni gotong royong membangun bisnis prosumer MW. Jadi kita ini adalah jaringan, adalah teamwork, ya harus bekerja bersama-sama. Semua hal, ya tidak ada orang besar tanpa melibatkan banyak orang. Tidak ada perusahaan besar tanpa memiliki basis konsumen yang besar. Gojek, Traveloka, ya semuanya.
platform-platform online, ya, jaringan-jaringan Indomaret, Alfamart, McDonald's segala macam ya, KFC semuanya itu adalah karena memiliki basis konsumen yang besar. Ya. Dan dengan prosumer power kita bekerja bersama mitra kita untuk membangun jaringan prosumer, Bapak Ibu. Filosofinya seperti itu. Kemudian apa keunggulan program prosumer ini? Ini dia keunggulannya Bapak Ibu. Pertama, ada gotong royong membangun jaringan prosumer, ya, 3 kaki 5 ke dalam. Ini adalah harapan kita dengan program prosumer itu kita gotong royong membangun jaringan prosumer 3 kaki 5 ke dalam. Selanjutnya adalah kita fokus pada mitra yang serius menjalankan prosumer power. Jadi yang kita bina, yang kita ajak bermitra adalah orang-orang yang serius, Bapak Ibu. Yang serius. Gitu ya. Sama dengan kita bicara dengan orang yang nggak mau bicara dengan kita. Ya, kita bicara, kita berbicara saja itu adalah dengan orang yang mau mendengarkan kita, saling mendengarkan, gitu kan. Tentu kita tidak nyaman kalau kita bicara dengan orang yang tidak mendengarkan kita. Kita ngomong aja dia kayak tidak mendengarkan gitu kan, tidak nyaman. Bermitra juga demikian. Bermitra itu kita mencari orang yang ada ketersalingan. Ya. Karena ini bentuknya teamwork, sebuah tim, maka harus ada ketersalingan, harus sama-sama serius, harus sama-sama bekerja. Ya. Kita bekerja dengan orang-orang yang juga memiliki etos, punya keseriusan untuk menjalankan prosumer power. Sehingga akan terjadi pengembangan jaringan sekaligus omset setiap bulan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita membangun MW bersama-sama orang yang serius, maka otomatis akan terjadi peningkatan omset, terjadi peningkatan jaringan setiap bulannya. Kenapa? Ya orang-orang yang di dalam circle kita itu orang-orang yang serius membangun bisnisnya gitu ya. Bukan orang-orang yang nggak serius, yang canda, yang istilahnya itu yang hanya sekedar ingin tahu saja tapi nggak mau menjalankan prosumer power, gitu kan? Sehingga semangat tim kita akan kuat dan bisnis kita akan terus tumbuh. Ini keunggulannya Bapak Ibu. Keunggulan menjalankan program prosumer power. Kemudian hak peserta prosumer power. Apa haknya? Haknya mendapatkan pembagian mitra baru secara adil. Gitu ya. Jadi setiap orang akan mendapatkan pembagian mitra baru setiap bulan secara adil. Gitu ya. Kemudian akan mendapatkan alat untuk mengajak orang mengikuti kelas mindset entrepreneur. Ada konsep iklan, nanti ada landing page ya. Selain itu juga akan mendapatkan bimbingan intensif untuk meningkatkan people skill-nya, marketing skill-nya, closing skill ya, dari leader prosumernya dan dari platinumnya. Nanti kita akan buat grup khusus ya, yang setiap saat itu nanti kita berkoordinasi bagaimana cara mengajak orang, strategi mengclosingnya bagaimana, itu kan. Nanti kita akan diskusi dalam grup tertentu gitu ya. Jadi nanti ada grup leader prosumer ya, nanti ada. Jadi ketika Anda ikut program ini maka Anda akan berkoordinasi secara intensif dengan leader prosumer Anda. Jadi setiap leader, setiap grup nanti ada leadernya dan dia nanti yang akan memimpin ya, memimpin menjalankan program prosumer power ini. Kemudian kewajibannya apa? Kewajiban prosumer itu cuma dua, Bapak Ibu. Ya, pertama belanja atau menjual produk MW minimal 500.000 setiap bulan. Jadi kita itu sudah punya sarananya Bapak Ibu. Ibaratnya kita sudah punya toko online, punya swalayan online ya, yang ada di genggaman kita dengan 300 produk dengan kualitas yang baik. Ya. Jadi setiap bulan harusnya memang kalau serius memang harus ada transaksi, entah itu kita beli, entah itu kita menjual produk-produk MW ya. Banyak sekali khususnya produk itu relate ya yang dibutuhkan oleh masyarakat di era kekinian. Awareness atau kesadaran masyarakat terhadap kesehatan itu sangat tinggi hari ini. Dan ini peluang kita karena MW mulai tahun ini itu memfokuskan diri, membranding diri sebagai perusahaan healthy and wellness. Perusahaan kesehatan dan kesejahteraan. Dan itu memang
sebuah hal yang diinginkan oleh masyarakat modern, sehat dan sejahtera. Kesehatan itu disupport oleh MW dengan produk-produk Nutrilite. Sungguh sangat disayangkan Bapak Ibu kalau dalam 1 bulan, selama 30 hari, 31 hari, tidak ada transaksi di toko kita sendiri. Ya kan, ibaratnya Anda punya toko, buka toko ya, sebulan tidak ada transaksi. Gimana? Apakah bisa berkembang bisnisnya? Ya tidak akan berkembang. Dengan program ini, ya kita memaksa diri kita, membiasakan diri kita, setiap bulan harus ada transaksi. Baik itu belanja kita, ataupun kita menjual produk ini. Nanti kita akan ajarkan cara menjualnya. Ya. Kalau belanja, semuanya bisa. Putuskan saja untuk belanja, untuk pakai produknya, minimal 500.000 setiap bulan. Coba bayangkan, masa untuk menjual atau memakai produk 500.000 tidak bisa. Dengan toko yang sebesar MW, dengan produk yang bermacam-macam itu, masa kita bertransaksi 500.000 saja nggak bisa. Ya, dimulai dari 500.000 dan seterusnya minimal ya. Kemudian tugas yang kedua adalah kewajibannya memasukkan minimal 20 prospek potensial setiap bulan. Karena ini bisnis jaringan Bapak Ibu, ya tentu kita harus mengembangkan jaringan. Kalau kita sendirian ya tidak akan bisa besar bisnis kita. Ya, kita hanya pakai saja tidak bisa tidak mau mengembangkan jaringan, ya tidak akan besar bisnis kita. Dua langkah ini adalah dua hal yang harus dijalankan secara serentak ya, secara bersama-sama, secara bersamaan. Pakai produk sambil menjualnya ya, 500.000 per bulan dan memasukkan 20 prospek potensial. Apa yang disebut dengan prospek potensial? Prospek potensial adalah prospek yang memang punya kemauan dan keinginan untuk mengikuti kelas dasar mindset entrepreneur. Jadi kita tidak sembarang cari nomor aja, udah cuma dapat 20 prospek saya asal comot aja 20 nomor diserahkan ke list. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kita mengajak 20 prospek potensial setiap bulan. Dari mana sumbernya? Banyak nanti ya, dari Facebook, dari TikTok, dari banyak, dari grup-grup WA ya, dari teman-teman kita yang kita ajak segala macam ya. Nanti ntar ada strateginya gimana ngajak orang. Kalau misalnya kita misalkan ada yang tidak nyaman dengan teman kita bisa pakai nomor baru untuk mengajak teman-teman kita ya. Bisa pakai nomor baru kemudian mengajak mereka dengan iklan-iklan yang nanti kita siapkan. Kemudian diserahkan kepada leader prosumernya. Jadi nanti ada koordinator prosumer, ada leadernya, upline terdekatnya, gitu ya. Dua itu aja Bapak Ibu. Ya persoalan ada sistem debaja hadir ke seminar ya apa namanya yaitu hal lain tidak termasuk persyaratan dari prosumer power. Itu termasuk langkah debaja. Itu untuk semangat ya. Hadir ke pertemuan untuk semangat. Itu penting juga Bapak Ibu. Tapi di prosumer power kita fokusnya pada dua hal ini. Kenapa? Karena dua hal inilah yang sebenarnya membuat kita tumbuh Bapak Ibu. Kalau hal yang lain itu untuk semangat. Agar kita terus semangat, terinspirasi ya. Kalau bagaimana tumbuh bisnis kita, bagaimana menumbuhkan, membangun bisnis kita, ya dengan dua jalan ini Bapak Ibu. Ramaikan toko kita sendiri dengan memakai produknya, dengan menjual produknya setiap bulan, minimal 500.000. Kecil Bapak Ibu, 500.000 itu Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan harinya, 30 hari. Coba. Kalau Anda punya toko, nyari omset 500.000 gampang apa gampang? Gampang Bapak Ibu ya. Omset 500 itu gampang hari ini. Apalagi kalau Nutrilite jual double egg aja sudah 600.000. 1 bulan loh Bapak Ibu ya. Bukan sehari, 1 bulan. Gitu ya. Kemudian ngajak orang, 20 orang. Masa dalam 1 bulan kita tidak bisa mengajak 20 orang? Gitu ya. Ini bisnis besar dan harus kita perlakukan secara besar. Coba bayangkan Anda yang saat ini bekerja, ya, Anda yang saat ini bekerja, ya, mulai pagi jam 8 atau jam 7 sampai jam 4 sore. Ada jam kerja, Pak Ibu. Ada jam kerja. Orang bekerja saja ada jam kerja. MW yang memiliki potensi penghasilan tidak terbatas. Harusnya juga Anda memutuskan untuk memiliki jam kerja dong. Dalam sehari saya
jam berapa saya harus bekerja untuk menjual produk, harus pakai produk, harus berapa jam saya mengajak orang untuk kelas jasa. Kita harus punya jam kerja, Bapak Ibu, ya. Jangan kemudian karena wah sudah ini kan bisnis sampingan aja wis dikerjakan seadanya. Yo hasilnya juga seadanya. Kalau kita memperlakukan seenaknya ya nanti hasilnya juga seenaknya. Tapi kalau kita serius selama 30 hari kita tentukan setiap hari kita bekerja berapa jam setiap hari membangun MW, maka hasilnya juga akan serius Bapak Ibu. Ya. Ini adalah aset bisnis jangka panjang. Harus kita perlakukan dengan luar biasa, dengan effort, dengan kerja yang luar biasa. Kewajibannya cuma dua, ya. Coba bandingkan dengan kewajiban kita di luar sana. Membangun bisnis MW itu relatif jauh lebih mudah dibandingkan dengan membangun bisnis konvensional. Ini yang saya rasakan Bapak Ibu. Dan saya kira Bapak Ibu juga mengetahui ini, terutama yang pernah memiliki bisnis. Nah, langkahnya bagaimana program prosumer ini? Nanti Bapak Ibu, leader prosumer yang sudah memiliki tim maksudnya akan mengajak mitra menjadi peserta prosumer power. Langkah pertama itu. Jadi Anda yang sudah memiliki tim itu nanti mengajak timnya untuk mengikuti program prosumer power. Kemudian nanti yang ikut ya mengumpulkan peserta dalam grup WA admin prosumer. Jadi nanti ada admin prosumer ini untuk koordinasi. Grupnya kecil-kecil aja ya. Grupnya kecil-kecil aja. Katakanlah maksimal berapa? 10 orang gitu mungkin ya. Maksimal dalam satu grup itu 10 orang agar mudah koordinasinya. Nanti yang sudah punya mitra banyak, udah buat sendiri dengan grupnya. Terus begitu. Ambil kepemimpinannya diambil. Jangan terus bergantung sama upline. Ya. Kemudian langkahnya ya peserta nanti memasukkan calon mitranya atau prospek ke dalam grup WA ya dengan membangun hubungan baik. Jadi peserta prosumer ini nanti yang bertanggung jawab terhadap mitranya di grup dasar. Membangun hubungan baik, japri ya, ada format japrinya sudah Bapak Ibu, tinggal kopas-kopas doang, edit doang ya. Kemudian calon mitra yang berminat belajar bisnis dimasukkan ke grup pengantar bisnis seperti biasa ya dari kelas dasar dan kelas lanjutan atau kelas persiapan bisnis. Nah, peran daripada leader itu di sini ya. Leader prosumer nanti yang memfollow up pada calon mitra di kelas pengantar bisnis. Jadi setelah masuk di kelas follow up nanti yang memfollow up ada leadernya. Tugas peserta nanti membangun hubungan baik di kelas pengantar bisnis. Di kelas mindset entrepreneur. Sedangkan follow up di kelas bimbingan lanjutan itu dilakukan oleh leader prosumer. Makanya saya katakan maksimal 10 orang lah ya satu tim itu ya. Kemudian setelah 10 orang nanti yang sudah siap langsung memutuskan menjadi leader prosumer sendiri bersama timnya membangun bisnis prosumer. Ya. Kemudian leader prosumer itu membagikan hasil closing mitra baru kepada peserta yang secara adil. Gitu ya. Jadi nanti ketika closing menjadi hak leader untuk membagikan pesertanya secara adil kepada para peserta. Jadi mitra baru itu nanti dibagi oleh peserta, oleh leader prosumer itu kepada peserta sesuai dengan aktif ya. Nah, kemudian bagi peserta yang belum mendapatkan mitra akan diprioritaskan di bulan berikutnya. Misalnya ada 5 peserta prosumer power, closing 4. Jadi nanti yang satu itu nanti diprioritaskan di bulan selanjutnya. Seperti itu seterusnya Bapak Ibu. Jadi peserta tidak punya hak untuk menjoinkan. Jadi yang menjoinkan nanti adalah leader prosumernya. Sehingga apa? Sehingga di sini letak gotong royongnya di sini Bapak Ibu. Semuanya saling bekerja untuk membangun tim ya. Dan leader itu memiliki
tanggung jawab yang besar untuk mengclosing, sehingga dia juga punya hak, punya tanggung jawab untuk membagi closing mitra kepada pesertanya. Seperti itu. Dan tentu saja kalau Anda kepengen naik kelas, yuk jadi leader, ya. Jadi leader langsung punya tanggung jawab. Orang kalau udah punya tanggung jawab itu, Bapak Ibu, akan memilih, akan otomatis memiliki power, akan memiliki kekuatan. Ya, semakin besar tanggung jawabnya, semakin membesar kekuatannya, semakin membesar kepemimpinannya, semakin membesar kekuatannya. Jadi misalkan Anda sudah punya 3 mitra yang sudah aktif, ya udah, misah saja langsung. Upline, saya mau eh, saya mau mengelola apa namanya, prosumer sendiri bersama tim saya. Itu lebih bagus, ya. Jadi sesaat setelah Anda punya mitra, Anda sudah tahu polanya bagaimana, Anda langsung mengambil tanggung jawab. Terus begitu, ya, ke bawah terus begitu. Ini langkah-langkahnya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian konsekuensinya apa saja, ya? Konsekuensinya ya mungkin ada yang tidak belanja, tidak memasukkan prospek, ini konsekuensinya. Jadi jika tidak menjalankan 2 langkah prosumer di bulan tertentu, maka bulan berikutnya berkewajiban mengganti 2 kali dari nilai komitmen prosumer. Katakanlah bulan ini Juni ternyata tidak belanja atau tidak punya omset 500.000, maka bulan berikutnya diakumulasi jadi 1 juta, ya, bulan kemarin untuk nutup bulan kemarin. Ya. Demikian juga kalau apa namanya tidak memasukkan orang, maka bulan berikutnya itu harus double. Tapi di bulan itu dia tidak mendapatkan mitra, gitu ya. Kalau di bulan itu dia tidak memasukkan orang, tidak belanja, maka dia tidak mendapatkan mitra. Kalau ada closing dari leader closing. Jadi konsekuensinya seperti itu, mudah ya. Jadi ini saya ntar kita tambahkan, dia tidak mendapatkan mitra di bulan itu. Ini Bapak Ibu hitungannya ya, program Prosumer Power 3 kaki aktif dan 5 kedalaman. Anda sendirian pertama, kemudian mendapatkan 3 kaki, terus ya kaki Anda juga mendapatkan 3 kaki dan seterusnya sampai 5 kedalaman. Kalau terduplikasi 500.000 rupiah belanjanya, hasilnya seperti ini. Ya, di kedalaman pertama Anda masih 0%. Di kedalaman kedua Anda 13%. Ya. Di kedalaman ketiga Anda 9%. Di kedalaman keempat Anda 12%. Dan di kedalaman kelima Anda sudah mencapai level 21%, Bapak Ibu. Jadi fokus dulu ke 3 kaki. Cari 3 kaki aktif, Bapak Ibu. Bantu ke bawah. Ya, bantu ke bawah. Temukan 3 kaki terus sampai 5 kedalaman. Ini penghasilannya Bapak Ibu, ini hitungan real ya, hitungan realnya seperti ini. Jadi ya kalau Anda berhasil membangun 3 kali 5 kedalaman, penghasilan Anda per bulan sekitar 16 jutaan. Dan akan terus tumbuh ya, karena tim Anda juga akan bertumbuh. Apa yang kemudian akan Anda dapatkan jika berhasil menjadi silver producer pada tahun fiskal 2025? Seperti ini Bapak. Ini potensi penghasilannya tahun 2025 kalau Anda bisa mencapai platinum ya, atau menjadi Founders Platinum pada tahun 2005. Bonus bulanannya 16 jutaan per bulan. Kemudian ada bonus new Founders Platinum 30 juta per bulan, nanti diterima di bulan November. Ya, kemudian Business Core Plus, bonus Core Plus, ya, bonus Core Plus itu bonus tambahnya sekitar 100 juta per bulan. Jadi kalau 100 juta per tahun ini. Kalau jadi Founders Platinum kira-kira dapat segini Bapak. Ya, ini kan 100, 300, ini 16 kali 10, 160, karena 200 jutaan. Ya, kira-kira dapat 450 juta lah. Setahun ya. Kalau jadi Founders Platinum itu dapat 400-500 juta per tahun. Plus ada reward perjalanan 2 kali Bapak. Ada New Platinum Seminar ke Bali 4 hari 3 malam di Hotel Bintang 5. Kemudian ada MW Leadership Seminar Family Cruise Cina, Jepan, South Korea 5 hari 4 malam. Jadi tahun 2025 kalau Anda menjadi New Founders Platinum, Anda akan dapat perjalanan Family Cruise naik kapal siar Bapak Ibu ya. Dari Cina mampir ke Jepang, mampir ke Korea Selatan. 5 hari 4 malam. Nah, apa yang Anda dapatkan kalau jadi diamond? Nah, ini
next ya kalau jadi diamond ya. Pada 2000 ini lebih bagus, lebih banyak lagi. Penghasilannya kira-kira 75 jutaan per bulan ya sampai 1 juta. Bonus new diamond 125 juta per tahun. Bonus korpasnya 500 jutaan kira-kira per tahun. Ini bonus ya kira-kira Anda dapat 1 tahun dapat berapa ya? 1 M lah ya selama setahun. Lebih ya, 1 M lebih. 1, berapa? 1,5 M 1 tahun kira-kira. Ini juga dapat bonus ke luar negeri juga ya. Ada ikut ALS ya, Diamond otomatis ikut ALS juga. Kemudian ada Diamond Invitation ke Mesir, ini 6 hari 5 bulan. Kalau Crown bagaimana? Nah, Crown lebih banyak lagi Bapak Ibu. Ya. Bulannya 500 jutaan, bonusnya FCA-nya 1,5 miliar, bonus Core Plus-nya lebih besar ya Bapak ya. Ini kira-kira segini. 8 sampai 10 miliar lah dalam 1 tahun ya. Kalau udah jadi Crown. Kayak seperti ini. Ada ALS, ada Diamond, ada Founders Council Trips. Ini adalah program kita Bapak Ibu. Selanjutnya sebenarnya tentang apa itu prosumer saya kira sudah paham. Nanti kita diskusi tentang bagaimana tekniknya dulu ya, teknik strategi program prosumer power itu. Baik. Oke, Bapak Ibu, itu sementara ya apa namanya diskusi kita pada malam hari ini tentang prosumer power ya, membangun bisnis gotong royong 3 kaki ke dalam dengan komitmen membeli atau menjual produk minimal 500.000 sebulan dan memasukkan prospek potensial 20 orang setiap bulan. Nanti jadwalnya itu tergantung dari leadernya masing-masing, leader prosumer masing-masing. Ada yang tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15, oke aja. Oke, itu kita diskusi ya, kita diskusi apa namanya tentang prosumer power ini. Silakan bisa bertanya di chat atau di apa namanya atau di pakai saya unmute ya. Jadi kalau mau bertanya silakan di unmute Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Apa ada pesan di sini? Boleh di chat Bapak Ibu ya. Kalau mau chat boleh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wadi. Waalaikumsalam Pak Nurdin. Iya, mau tanya. Itu Silakan. saya masih bingung masalah apa? Prospek potensial itu yang spesifiknya gimana ya? Kalau boleh tahu ya. Siap, siap. Kan kita promosinya kan dipakai Facebook ADS. Nah, yang Ya, potensial itu yang gimana maksudnya itu? Oke. oke. Yang potensial itu kriterianya dia anu Pak, menjawab WA kita. Oh gitu ya. Ya, dia menjawab WA kita, ada komunikasi, kemudian juga bersedia untuk mengikuti kelas dasar, Pak. Oh Kan gitu ya. kan eh, ada itu, Pak, yang di Japri tidak respon, Pak ya. Nah, itu di skip ya. Ya. Ya, jadi di skip. Orang-orang yang Oh. tidak respon itu di skip. Sama dengan Oh. kalau kita ini, Pak, offline, Pak ya. Katakanlah kita Oh. bicara dengan orang, kemudian dia eh, tidak respon. Tentu yang benar tidak kita lanjutkan kan pembicaraannya kan. Sama di WA juga begitu, Pak. Kalau ada orang yang di chat tidak bales, ya, kemudian tidak respon, ya sudah, jangan dilanjutkan. Berarti diskusi yang lain, tidak tentang kelas dasar mindset entrepreneur. Jadi kriterianya saya ulang lagi adalah dia respon dan bersedia untuk mengikuti kelas mindset entrepreneur. Bukan asal memasukkan nomor, Pak. Bukan asal memasukkan orang tanpa konfirmasi. Harus ada komunikasi sebelumnya, Pak. Oke. Ya, mau nanya lagi boleh, Pak Di?
Halo Pak Adi, saya mau nanya lagi boleh nyambung? Silakan Bapak, silakan. Iya, kan gini, saya kan ada satu satu downline, satu yang semangat. Nah, terus saya ini mau support dia, itu bisa ya? Seperti itu gimana? Maunya support dia gitu loh, seperti itu. Oke, begini Pak Nurudin. Coba cek dulu Bapak, timnya ada berapa? Ya, timnya ada berapa? Coba ditawarkan dulu ke timnya siapa saja yang mau ikut program ini. Kalau ada 3 orang yang mau ikut, berarti Bapak bisa mengelola kelasnya sendiri, Pak. Oh gitu. Ya, tapi nanti kalau misalnya Bapak masih sendirian atau masih cuma 2 orang, ntar Bapak gabung ke upline di atasnya, Pak. Oh gitu. Ya, kan nanti Masalahnya kan, upline di atasnya kayaknya sudah masih vakum ini kayaknya. oh ya ntar bisa ke saya, Pak, nanti. Oh gitu ya. Ya, Siap kan siap. Bapak emang dekat dengan saya nanti ya. Nggih nggih siap siap Adi. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Siap. Iya oke Oke. lah. Insya Allah Terima ya. kasih Pak Nurudin. Iya terima kasih ya. Mas. Amin, amin, Pak. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Oke, saya menjawab chat dulu ya. Ini pertanyaannya dari Ibu Puji. Bagaimana cara memasukkan prospek? Pertama, kalau sudah bersedia dan merespon, maka nanti Bu Puji akan jadi admin di grup itu, kemudian bisa memasukkan prospeknya ke dalam grup dasar. Kalau nggak bisa, ya nanti Bu Puji bisa menyetorkan prospek-prospeknya itu kepada leader prosumernya. Jadi kan nanti ada upline-nya kan, ada koordinatornya. Nanti Ibu bisa titip, bisa bisa menyetorkan daftar nomor dan namanya kepada upline, kepada leader prosumernya agar dibantu dimasukkan ke kelas. Dari Pak Heri, cara menghandle member yang pasif menjadi aktif MW gimana ya? Mohon masukannya. Ya, pertama kita ajak, ya kita sampaikan program ini, ya kita sampaikan program. Kalau tidak respon berarti ya memang kita cari yang lain. Nah, seperti itu ya. Dalam bisnis ini, ya Pak Heri, itu kita harus memperbanyak kolam prospek. Harus harus memperbanyak IBO supaya peluang aktifnya lebih besar, Pak. Kalau Anda pengen punya 10 tim yang aktif, jangan punya 10, Pak. Punya 100 atau punya 50 IBO agar memiliki 10 yang aktif. Jadi fokusnya adalah kepada yang aktif, Pak. Cari terus, Pak. Tidak aktif, cari terus, cari terus. Makanya dengan program ini diharapkan setiap bulan Bapak bisa closing. Ya, setiap bulan Bapak bisa closing sehingga jaringan dan offset Bapak itu bisa tumbuh. Nah, kalau ada program seperti ini, ya, ini akan lebih membuat tim kita semangat. Kenapa? Ada langkah yang jelas. Ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Ya, ada skema-skema yang akan dicapai ke depannya. Gitu ya. Ketika Bapak ikut program, maka kemungkinan untuk mempengaruhi orang untuk aktif itu lebih besar ketimbang tidak menggunakan program. Kalau tidak pakai program tidak terukur, Pak. Kapan mencapai apa itu tidak ter apa namanya nggak jelas gitu ya. Kalau dengan program kita lebih akan meyakinkan orang untuk mengikuti program ini dan akan duplikasi. Karena langkahnya jelas. Tugasmu hanya ini. Nanti kamu punya hak seperti ini. Gitu ya. Kemudian dari Pak Dewi Rembang. Tips supaya tim kita mau menjalankan langkah yang mengajak menjadi admin grup. Ya, sampaikan apa yang hari ini kita sampaikan, Pak. Ya. Ntar akan saya share materinya, ya.
Nanti sampaikan, ini ada program prosumer power. Kita mau jalan mulai Juni ini. Tugasnya hanya dua, Pak. Punya PV Rp500.000 atau Rp50.000, baik itu menjual ataupun pakai sendiri. Kedua, masukin ngajak orang 20 orang per bulan. Tugasnya hanya dua itu, dan juga nanti tugasnya aktif di grup dasar untuk menjapri ya. Ada formatnya, tinggal copy-copy dan ngedit-ngedit nanti. Setelah itu tugas closing nanti ada di kelas pengantar bisnis. Yang minat ke pengantar bisnis nanti diajak ke MW, nanti di handle oleh leadernya. Agar leader juga punya tanggung jawab. Ya, seperti itu. Dengan program ya, Pak Dwi ya. Kalau dengan program kita akan lebih mudah mengajak orang itu karena ada langkah-langkah, ada skema-skema yang jelas. Siti Bayani, Ibu Siti Bayani, Assalamualaikum Bapak, apakah kita mencari prospek masih memakai Facebook Ads? Dan apakah itu juga tugas leadernya? Nah, untuk mencari prospek, yaitu tugas kita. Ya, tugas kita, entah itu kita iklan sendiri, entah itu titip ke upline-nya, yaitu tergantung leadernya ya. Kalau misalkan mencari sendiri lebih bagus, gitu kan? Semakin mandiri, semakin belajar ya. Ibaratnya kita ini mau belajar sepeda motor itu tidak selamanya kita dikawal terus naik sepeda. Sekali-kali kita dilepas bagaimana mengendalikan sepeda motor. Yang kita mandiri gitu ya. Jadi ntar kalau mencari prospek prospek bisa sendiri, atau mungkin kalau sudah apa namanya, kalau ada leader, kalau leadernya memang memfasilitasi untuk titip iklan, bisa titip ke upline-nya. Tapi intinya mulai belajar, terus belajar gitu ya, agar mandiri. Jadi kemandirian itu kunci sukses. Kenapa? Kalau kemandiri itu dia udah mempunyai tanggung jawab. Semakin punya tanggung jawab, semakin besar kemampuannya, akan membesar sendiri kemampuannya. Gitu ya, Ibu Sri Bayani. Kemudian Pak Adi, saya sudah lama tidak aktif. Apakah akan dari awal atau gimana Pak Adi? Oh iya, jadi kalau ibu punya tim, ya ibu bisa memulai lagi mengajak timnya untuk ikut program. Kalau ibu punya tim, ya ibu tinggal kontak upline terdekatnya yang aktif. Saya mau ikut program ini, gitu ya. Nanti akan dibantu oleh upline atau leader prosumernya, ya uh, akan dibantu untuk menjalankan program prosumer ini. Ya, seperti itu ya. Xiaomi Xiaomi M2 belum ada namanya di sini. Ini dari Pak Bu Adi boleh tanya Pak Parmini. Adi? Oh ya, silakan silakan. Oke, selamat malam Pak Adi. Nama saya Boma Pak Adi. Dengan Pak siapa? Nama saya Boma. Pak Boma. Oke, siap Pak Ya, Boma. saya kebetulan tinggal di Depok tapi aslinya Yogyakarta. Ya. Nah, Pak Adi ini kan pertama kali ya saya ikut begini gitu. Karena saya nggak tahu pertama kali saya dimasukkan ke nomor itu saya nggak tahu dan nggak kenal gitu kan. Nah, alhasil saya karena saya suka gitu, maksudnya sesuatu hal yang positif ya, environment-nya oke gitu kan, kayak yang di-share di grup gitu kan Pak, tentang ATBS dan segala macamnya itu menurut saya keren banget gitu, karena memang bawah sadar 90%, dan saya yang paling denger itu yang dibilang sama Pak Sigit bahwa, saya dijeburkan sama anaknya kan untuk ikut itu, padahal sebenarnya udah tahu lama gitu kan Pak. Jadi nah, pertanyaan saya itu adalah eh, bagaimana dari awal itu Pak Hadi memulai segala sesuatunya di MW ini gitu Pak, karena saya salut sih, saya salut banget gitu bagaimana, pasti pasti itu nggak gampang dan banyak menerima penolakan-penolakan yang sedemikian rupa, karena image-nya MLM dan network marketing ini kan di Indonesia kan kurang oke gitu Pak eh, Hadi gitu kan, dan saya yakin dan percaya itu nggak gampang untuk di level Pak Hadi sekarang gitu. Nah, yang bikin saya penasaran tuh dari awal itu bagaimana step-stepnya yang benar-benar bisa membuat Pak Hadi itu mengubah apa yang dilakukan Pak Hadi 180 derajat untuk benar-benar menekuni bisnis ini gitu Pak Hadi.
Itu sih Pak, maksudnya kan success story-nya gitu yang saya pengen tahu Pak Hadi. Terima kasih sebelumnya Pak Hadi. Baik, terima kasih Pak Boma. Ya, Singkat saja ya Pak ya. ya. Jadi memang seperti sama prosesnya sama dengan yang Bapak dan semuanya alami ya, bahwa pertama memang kita menanam dulu visi kita ya, penghasilan 1 juta per bulan itu kita tanam dulu Pak di pikiran kita. Baru kemudian waktu itu saya ikut program Pak memang. Dulu programnya namanya program loyalty namanya. Royalti itu belanja sebesar 500.000 Ya, ya. rupiah. Ya, jadi ada program, ada skema yang jelas, ada compensation plan yang jelas, ada langkah-langkah yang jelas waktu itu. Nah, kuncinya Pak, kuncinya memang dua hal. Ya, kuncinya. Kalau semangat itu kan sudah otomatis ya. Kalau kita udah punya tujuan akan semangat Pak ya. Tapi perlu juga dicas dengan hadir di pertemuan-pertemuan di SIGD dan segala macam. Tapi inti untuk tumbuh itu yang saya lakukan pertama itu memang saya mulai untuk menyukai produk kami Pak. Setiap bulan harus ada transaksi di toko kita. Ya, jadi kalau pakai program ya bisa beli sendiri atau bisa menjual produknya. Ya, tapi kita saya waktu itu ya ini karena produk saya harus tahu produknya. Saya harus tahu produknya. Kalau dokter Sigit kan bilangnya dalam 6 bulan sudah menjadi 100% pemakai ya, mulai dari kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga, suplemen dan segala macam. Satu. Yang kedua, ngajak orang yang banyak. Ibaratnya kita ini menanam ya. Kalau kita naburnya dikit ya hasilnya dikit, bisa jadi mati semua. Kalau kita mau hasil yang banyak, kita harus menanam yang banyak. Dan menanam di bisnis M ini adalah mengajak orang sebanyak mungkin ke kelas dasar, mengclosing sebanyak mungkin orang menjadi IBO ya, dan membimbing mereka juga untuk melakukan hal yang sama. Jadi sesimpel itu ya. Apa namanya? Artinya gini, sesimpel itu artinya gini, kalau dibandingkan dengan bisnis yang saya lakukan dengan banyak bisnis itu, ya ini paling mudah menurut saya sebenarnya. Kenapa? Karena yang kita lakukan hanya dua hal itu Pak sebenarnya. Bangun omset dan membangun jaringan. Dua hal ini yang harus konsisten. Apakah susah? Ya karena mungkin belum terbiasa. Kalau dilakukan sambil belajar, sambil melakukan belajar, evaluasi, gagal, bangkit lagi, ditolak, prospecting lagi dan seterusnya, maka karena sudah menjadi kebiasaan, maka akan terus kita ini memiliki skill-skill yang terus meningkat. Gitu Pak ya. Jadi Oh, perbesar membangun omset atau menjual produknya dan perbesar sponsoringnya Pak. Itu dua kuncinya. Jika ingin sukses di bisnis. oke Pak Itu Hadi, ya mungkin makasih ya. Pak. Jawaban singkatnya Bapak Boma ya. Ya, makasih Pak Hadi. Sama-sama Pak. Gini sama-sama. Oke. Gimana meyakinkan prospek Ibu Partini? Ya, kita harus membangun hubungan baik ya. Kemudian memperbanyak peluangnya. Memperbesar peluang untuk closing. Apa? Mengajak banyak orang yang potensial gitu ya. Orang-orang yang berminat, orang-orang yang bisa kita ajak bicara, orang-orang yang bisa kita ajak kerjasama. Karena kita ini membangun mitra bisnis ya, kita membangun toko-toko kita ini. Oke, Pak Sukri hadir ya, salam Pak Sukri. Ini timnya Bu Dia ya, Pak Sukri kemarin yang berpanjangan. Ya Pak Ya, Ramadi ya, ya, ya Pak. salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Fatoni. Oke, ada pertanyaan lagi di sini. Dari penjelasan saya tadi, apa ada pertanyaan ya terkait dengan? Oh ini ada pertanyaan nih. Bu Sri Wahyuni, bagaimana jika setiap bulannya itu target promopornya tidak capai maksimal? Misalnya hanya belanjanya saja yang lebih. Untuk membangun peserta 20 orang kurang, mohon solusinya. Ya, karena ini makanya harus disepakati di awal, Bu. Ya, harus disepakati di awal. Aturan itu kan memang dibuat agar kita memiliki standar, gitu ya. Agar kita memiliki standar, agar kita bisa komitmen, gitu ya. Jadi yang di bawah standar berarti nanti nutup lagi di bulan berikutnya. Katakanlah bulan ini hanya ngajak 10 orang, gitu ya. Maka berarti di bulan itu kalau dia closing, kalau ada yang closing dia belum berhak untuk mendapatkan mitra. Kalau ada yang closing, gitu ya. Jadi yang mendapatkan mitra di bulan itu adalah orang-orang yang sudah memenuhi syarat.
sudah belanja atau punya omset 500.000 sebulan, kemudian ngajak 20 orang terus potensial ke grup. Kalau tidak memenuhi itu, maka bulan itu dia tidak, meskipun ada yang closing lebih, dia tidak akan mendapatkannya. Dan kalau dia ingin mendapatkannya, maka kalau dia masih ingin diprogram, maka bulan depan dia harus menggantinya. Katakanlah belanjanya masih 300, maka yang 200 harus diganti di bulan berikutnya. Atau dia baru mengajak 10 orang, maka bulan berikutnya double, 20 plus 10 orang, berarti minimal 30 orang. Ini aturan main harus ditegakkan ya, agar ada fair play, ada game yang adil, ada permainan, ada apa istilahnya ya, ada apa istilahnya? Istilahnya itu ya fair play ya, fair play. Sportif, ada sportivitas. Jadi kita buat aturannya demikian. Kalau tidak di bulan itu dia tidak sesuai dengan kewajibannya, maka dia tidak mendapatkan haknya. Itu aja sih. Sederhana. Jadi IBO peserta mendapatkan haknya ketika sudah lengkap kewajibannya. Hak dan kewajiban harus seperti harus dipenuhi. Ya mungkin awal-awal tidak enak rasanya, tapi ini bisnis gitu kan. Ini bisnis, program harus dijalankan ya. Dengan program kita akan lebih terarah nanti. Agar cepat tumbuh bagaimana? Yuk, segera dapatkan timnya, segera dapatkan 3 orang, kemudian memimpin sendiri grupnya itu. Mimpin sendiri, harus mengambil tanggung jawab. Ya, mereka yang tumbuh itu adalah orang-orang yang segera mengambil tanggung jawab, tidak tergantung terus-menerus sama upline-nya. Berusaha. Kalau upline terus mendampingi, memfasilitasi ya, itu kebaikan upline gitu ya, kebaikan dia. Titip iklan, titip oke, ya itu Anda dapat upline yang baik, karena upline juga mirip orang tua kita. Upline itu mirip orang tua kita. Kepengen kita sukses. Coba, siapa orang yang kepengen kita sukses? Orang tua kita. Siapa lagi? Upline. Upline itu kepengen Anda sukses. Gitu kan? Jadi, tapi kalau kepengen tumbuh bisnisnya, mulai belajar untuk mengambil alih kepemimpinan. Tim segera ya bersama tim Anda membangun bisnis prosumers bersama. Itu ya Bu Sri Wahyuni ya. Kemudian apa lagi? Ibu Siti Bayani. Itu pembelanjaan 500.000, apakah boleh lebih dan apakah barang sudah ditentukan dari grup? Itu minimal. Semakin banyak omset ibu pribadi, semakin bagus. Ya. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, semakin bagus, semakin cepat Anda akan tumbuh bisnisnya. Ya, itu minimal, Ibu Siti ya. Kemudian barangnya bebas, yang penting produk MW ya. Disarankan pakai Nutrilite. Kenapa? Karena duplikasinya lebih mudah. Kemudian kemudian juga akan menjaga kesehatan kita. Orang pembisnis itu harus sehat, harus bisa menjaga kesehatannya agar energinya bisa terus kuat ya untuk membangun bisnis. Kemudian sama-sama Pak Beja. Oke, Pak Furi silakan. Kerja di mana sekarang kamu ya? Baik. Ada yang bertanya lagi tentang Prosumer Power program ini, Bapak Ibu? Nah iya, SW pendidikan itu kan bertanya enggak? Kan pernah kamu buat status yang mas pendidikan itu? Apa? Zoom meeting. Jadi kesimpulannya, bagi Bapak Ibu yang sekarang punya tim dan memutuskan untuk ikut program Prosumer Power, Percetakan KTA. tim Anda sudah mengikuti. Ini ada udah kecantikannya. Gitu ya. Ajak tim Anda untuk mengikuti Prosumer Power. Setelah mendapat terjangkau, maka Anda bisa memimpin ya. Kapan Anda prospecting, kapan mulai kelas dasarnya ya. Kapan menjelaskan hak dan kewajibannya. Langkah-langkahnya. Iya, 5 juta ya. Itu ya? Fasilitasnya di apa kan? Oke, pertanyaan lagi. Jos itu. Belanja bulan hanya bisa 3 bahkan 5 bulan. Apakah itu dapat penghasilan atau gimana Pak? Ya, kita kembali kepada compensation plan. Halo.
kita dapat penghasilan kalau omset kita minimal 3,5 juta. Kalau omset kita di bulan itu 3,5, kita bisa mencapai peringkat 3%. Kalau kembali lagi ke core plan Bu ya. Jadi kita ini bisnisnya itu tergantung omsetnya. Kalau omsetnya di bawah 3,5 juta, maka kita dianggap konsumen biasa, tidak dapat bonus. Ini apa ya? Kalau omset kita 3,5 juta minimal, kita peringkat 3%. Kalau omset kita 10 jutaan, 6%. Omsetnya 20 jutaan, 9%. Omsetnya 40 jutaan, 12%. Omsetnya 65 jutaan, itu 15%. Omsetnya 110 jutaan, itu 18%. Omsetnya 160 jutaan, itu 20%. Jadi kita tergantung omsetnya, Bu. Dan nanti penghasilannya dihitung secara otomatis di komputer. Tapi kita bisa memahaminya dengan compensation plan yang tadi saya jelaskan ya, skema itu ya. Nanti sambil dibaca lagi compensation plan MW atau core plan MW 3% sampai 21%. Cara mengarahkan ego bagaimana? Oh, tinggal melanjutkan lagi. Nah, ini pertanyaan yang sulit karena tiap orang berbeda. Definisi ego itu apa? Apakah ego itu tidak mau berubah? Apakah ego itu hanya mengikuti pikirannya sendiri? Nah, ini tergantung ya. Yang jelas untuk sukses di sini memang kita harus mengosongkan gelas ya, harus mau mengosongkan gelas, harus mau dibina, karena apapun latar belakang Anda di MW Anda masih nol, apalagi nyoba IBO ya. Seperti apa yang telah ditunjukkan oleh mereka yang sudah lebih dulu sukses di MW. Mungkin Anda hari ini ada yang dosen, mungkin ada yang direktur, ada yang manajer segala macam. Tapi di MW Anda masih baru, perlu mendengarkan orang-orang yang sudah sampai. Ibaratnya Anda mau naik gunung, ya, Anda siapapun Anda itu harus mengikuti apa yang diarahkan oleh pemandu Anda. Sama di MW begitu. Anda mau passive income di MW, Anda harus mendengarkan upline Anda. Anda harus mau mengikuti apa yang ditunjukkan oleh upline Anda. Karena mereka sudah sampai ke sana. Gitu ya. Tahu caranya, tahu lika-likunya, tahu jalannya. Ya, tahu tantangannya dan segala macam. Itu ya. Sama aja semua bekerja itu. Betul, Pak. Bu Muji, omset yang dimaksud adalah omset grup ya, omset grup. Omset Anda dan grup Anda. Ya. Oke, Assalamualaikum Mbak Adi, izin bertanya Bu Rini, bagaimana cara jika setiap pasang iklan nggak bisa nyambung ke HP? Bagaimana bisa belajar manual? Nah, ini nanti dibahas di pertemuan lain ya. Ibu Rini nanti bisa diskusi dan terdekatnya ya. Ada tutorialnya sudah, cara mengkonekkan WA dengan Facebook itu bisa ada. Bapak Marudut Silalahi. Ketika downline kita sudah peringkat 21%, kita dapat bonus apa, Pak? Nanti ada bonus leadership. 6%, Pak. Bonus leadershipnya 6%. Dari omset downline Bapak. Katakanlah Bapak peringkat 20%, downline Bapak juga peringkat 20%, kan tidak ada WhatsApp. Ya. Tapi akan ngasih namanya bonus kepemimpinan sebesar 6%. Katakanlah omset downline Bapak 16 juta PV atau 160 juta rupiah, maka Bapak dapat 6%. 160 juta, sekitar 10 jutaan. Ya, itu disebut passive income, Pak. Bapak sudah punya cabang toko ibaratnya. Tapi syaratnya Bapak harus punya set lain, punya omset lain selain kaki itu. Sebesar 16 juta PV. Kalau pengen lengkap, pengen 6%. Jadi kalau Bapak punya downline peringkat 20%, Bapak juga harus punya omset 21%. Kalau pengen 6%. Minimal punya omset lain sebesar 6,5 juta PV atau sekitar 65 juta atau peringkat 15%, Bapak nanti dapat 3-4% lah dari downline Bapak yang 21%. Gitu Pak ya. Jadi ini nanti termasuk passive income Pak. Yaitu kalau kita bisa mencetak downline kita 20%, maka kita dapat passive income nanti Pak. Semakin banyak, semakin besar nanti
passive income yang kita dapatkan. Lebih lanjut bisa dibaca lagi di compensation plan, Pak ya. Baik. Yang lain? Ada lagi yang bertanya? Oke Pak Marudut, siap. Ibaratnya gini Pak, kita ini sedang sama Pak dengan membangun cabang-cabang toko kita Pak. Bedanya kalau kita membangun toko itu kan langsung butuh modal Pak ya. Karena kita punya toko nih. Bapak Silalahi Mart katakanlah. Gitu kan. Kita bangun toko itu sampai bersistem. Berarti kan kita bangun toko, kita buat etalase, kita stok produknya, kita karyawannya, kita bangun sistemnya gitu kan. Kalau kita bangun kan. Setelah jadi kita mau buat cabang di sana, kita bangun lagi di sana etalasenya, sistemnya, karyawannya, produk-produknya segala macam ya. Terus begitu. Nah, di MW Pak, gitu ya. Di MW itu lebih mudah untuk membangun cabang. Caranya apa? Cari tim sebanyak mungkin. Tim itu nanti akan menjadi cabang-cabang toko Bapak nanti kalau sudah jadi 21% atau jadi platinum. Meskipun Bapak tidak mengerjakan bisnisnya, Bapak dapat pembagian hasil 6% nanti dari MW, dari omset dia. Gitu ya, dari omset kaki Bapak. Semakin banyak toko-toko Bapak, ya tentu semakin banyak passive income-nya. Dari toko ini dapat 10 juta, dari toko ini dapat 10 juta tiap bulan, dari toko ini dapat 10 juta. Itu yang kemudian menjadi harapan kita semua Pak sebenarnya. Membangun kaki-kaki platinum itu visi kita membangun passive income 100 juta per bulan kita jadi diamond. Memiliki 6 kaki platinum itu Pak tadi. Ya. Ya, sama Pak. Side volume. Ya, jadi punya side volume. Jadi ketika punya kaki platinum, kita juga harus punya side volume 65 juta. Nah, gitu Pak. Baru kita dapat kepemimpinan. Kita qualified 20%. Kalau kita di bawah 65 juta ya kita tetap level 20% tapi tidak dapat bonus kepemimpinan. Kita hanya dapat bonus dari tim set kita saja. Gitu. Oke. Siap Pak Marudut Silalahi. Semangat Bapak. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Mungkin dari leader ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri ya. Kita akhiri pertemuan kita tentang proses power. Mohon izin bertanya, Heri. Oh, monggo Pak Heri, monggo silakan. Saya mau menanyakan ini Pak, yang waktu diajarin Pak Adi di hotel itu buat iklan Pak, iklan di FB. Tolong nanti saya minta dikirim linknya aja biar saya bisa iklan sendiri. Oke, Itu siap, aja, siap. Pak. Terima kasih. Oke, siap. Sebentar Pak, saya kopikan aja di sini. Oh ya, siap. Oke, siap Pak Adi. Mungkin yang Terima lain juga. kasih. Jadi ini link untuk belajar iklan, baik menggunakan PC ataupun menggunakan HP. Ya. Ya. Sebentar. Apa sih? Di Mila. Pak, sudah 10 Mila. Saya carikan dulu Pak di Telegram. Iya, siap Pak Adi. Kalau enggak nanti langsung dikirim lewat WA atau apa, boleh Pak Adi. Oke. Saya kirim di sini biar yang lain bisa dapat Pak. Siap Pak Adi, siap. Yang berani. Yang lain? Silakan yang lain. Ini saya sambil nunggu link. Pak Heri mungkin ada pertanyaan lain Pak Heri? Sudah Pak Adi. Itu aja. Itu yang lebih penting Mas saya. Menjaring
sampaikan kan lewatnya situ. Di itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, siap, Pak. Siap. Izin bertanya Pak Hadi. Silakan. Iya, saya mau nanya, itu ada tutorialnya untuk iklan di TikTok sama IG ya? Atau dan sejenisnya itu? Mungkin ada tutorialnya. Kalau buat kontennya kita ada rekamannya, Pak, yang apa namanya, yang buat konten. Kalau iklan belum kita buatin. Kalau iklan berbayar, Pak, ya. Oh, gitu. Kalau membuat konten di TikTok sudah kita buatin. Sudah ada link YouTube-nya. Ntar saya share juga, Pak, ya, link YouTube-nya. Oke, terima kasih Pak Hadi ya. Pak Heri, ini sudah saya share di grup. Apa sudah kebaca, Pak? Oh, di chat ya. Share di chat. Udah Pak. Oke, siap. Oke. Silakan mungkin yang belum punya link Facebook tutorial Facebook ada di chat ya, Bapak Ibu ya. Copy aja, disimpan. Berjalan. Ada yang lain? Mungkin, Pak. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, mungkin akan saya akhiri ya. Nanti para leader yang belum bertanya di sini bisa chat saya atau bisa chat di grup ya, kan ada grup diskusi Prosumer Power ini gitu ya. Kalau ada masukan atau mungkin ya, ini kan program itu kan tentu akan terus kita perbaiki ke depan. Ya, skemanya itu akan kita mulai bulan ini ya. Bagi yang mau ikut belum punya tim langsung hubungi upline-nya. Bagi yang sudah punya tim langsung buat grupnya ya, timnya untuk mengikuti program ini. Dengan program nanti kita akan lebih punya arah, punya langkah yang jelas, punya langkah-langkah yang terukur ya, agar kita nanti bisa terus bertumbuh. Baik Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua untuk tumbuh ya. Tahun fiskal ini menyambut tahun fiskal 2025. Ya. Harapannya tahun depan Bapak Ibu sudah bisa mencapai peringkat 21%. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Hadi.